Sofyan Sianturi. Saya mengajar di SMP Christian Basic Batam dan saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya mau berbagi pengalaman mengajar saya. Video ini diambil pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 pada pukul 9.00 WIB. Ini kartu ujian saya dan berikut video saya. Terima kasih. Get ready. Ready. Say greeting to the teacher. Good morning, teacher Sophia. Good morning. Sit down please. Selamat pagi anak-anak kami semua. Iya. Apa kabar pagi ini? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doa. Mari kita berdoa. Yesus, karena kami akan belajar TIK, berkatilah Pak Sofyan yang akan mengajari kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat ketua kelas. Sebelumnya kita absensi dulu ya. Daniel, Christian, Bless, Iren, Kelly, Kelvin, Hansen, Gilbert, Josia. Baik sekali semuanya hadir ya. Baik, semuanya sehat-sehat ya? Iya, saya juga akan mengingatkan ke kamu bahwasanya walaupun situasi sekarang sudah semakin membaik ya, kemarin sempat sudah endemi, kemudian di Kota Batam di tempat kita ini kembali ke level 1. Jadi saya mengingatkan ke kamu supaya tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah kemudian untuk memasuki laboratorium komputer kita tetap mengingat K3, keselamatan kerja ya dalam penggunaan komputer. Baik, ini ada sebuah kata-kata motivasi ya dari Aristoteles. Beliau mengatakan akar dari pendidikan itu pahit tapi buahnya selalu manis. Nah, dari kalimat ini tentunya kamu bisa memahami ya. Contoh nyata saja ya, kalau kamu ranking mendapat prestasi atau memiliki prestasi di dalam belajar kamu, secara otomatis kamu akan mendapat pujian dari orang tua kamu, reward dari sekolah ya kan. Pengetahuan yang luas, kamu pintar, tentunya ke depan juga kamu akan memperoleh pekerjaan yang baik, begitu ya kan. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang fungsi logika Excel ya. Saya akan tampilkan di PowerPoint-nya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang penerapkan operator pembanding dan fungsi logika if pada Microsoft Excel. Itu materi yang mau kita bahas ya. Nah, sebelumnya supaya pembelajaran kita bisa maksimal lebih baik, tentunya kita akan membagi kelompok kamu. Yang langsung aja yang 3 orang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, kelompok 3 dan berikutnya selanjutnya begitu ya. Ya, diingat aja kelompoknya kelompok berapa? 1, 2, 3 gitu. Nah, saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini adalah di mana kamu bisa memahami permasalahan yang akan kamu selesaikan Oke, ya. Iya. Coba perhatikan LKPD kamu, ya. Nah, di situ ada permasalahan atau soal yang akan kamu kerjakan, ya. Jadi tugas kamu berdiskusi tentang permasalahan yang ada di LKPD itu, ya. Jadi masing-masing anggota nanti memberikan masukannya dan satu orang merangkum dari hasil diskusi kamu, gitu ya.
Nah, nanti LKPD-nya ini memang dikerjakan secara berkelompok, namun nanti penyelesaiannya masing-masing kamu itu secara individu. Saya mau melihat kemampuan kalian dulu, sampai di mana pemahaman kalian dari penguasaan Microsoft Excel selama ini. Dan minggu lalu juga saya sudah sampaikan ke kamu untuk membaca-baca literatur atau melihat YouTube yang berkaitan dengan operator pembanding dan fungsi logika if. Oke? Nah, sekarang saya akan melakukan pretest buat kamu. Silakan buka masing-masing browsernya. Kan ini Quizzes. Silakan masuk ke Quizzes. Kita akan mengerjakan pretest dulu. Oke. Nah, pada pretest ini kamu ya, hasilnya kita lihat dulu kemampuan awal kamu ya sebelum mendapatkan materi yang mau kita bahas hari ini. Silakan join ke roomnya. Oke, start ya. Gak apa-apa lah. Iya, silakan digas terus. Gak apa-apa. Walaupun kamu bisa benar berapa, namun ini kan pretest ya. Pretest artinya ini hanya mengukur kemampuan dasar kamu sebelum mendapatkan pelajaran. Tapi namun kalau nanti sudah selesai materinya, tentunya ini akan lebih baik. Oke, kita lihat hasilnya siapa yang nomor 1. Oke, lihat nomor 1, nomor 3 Christian, nomor 2 Iren, dan nomor 1 Kelly. Oke, setelah mendapat materi pembelajaran, diharapkan kamu bisa lebih baik lagi mengerjakannya ya. Oke. Selanjutnya perhatikan ke depan, saya akan menampilkan slide kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui aplikasi Microsoft Excel, siswa dapat memahami penggunaan operator pembanding dan fungsi logika if dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan problem based learning, peserta didik mampu membuat laporan ketuntasan belajar dengan menerapkan operator pembanding dan rumus fungsi logika if pada Microsoft Excel. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar tentang operator pembanding, fungsi logika if untuk membuat laporan daftar nilai ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini juga saya mengambil beberapa penilaian dari kamu ya, yaitu ada 3 aspek penilaian yang akan saya nilai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nah, di sini adalah nilai kinerja kamu. Artinya di sini dinilai bagaimana kamu bekerja, atau artinya praktek di sini ya, dan hasil kerjanya ya, itu dia penilaian keterampilan. Oke? Baik, sekarang silakan kamu buka LKPD kamu, lihat LKPD-nya. Nah, di situ ada permasalahan yang mau kita bahas, yaitu membuat daftar nilai. Perhatikan LKPD kamu. Kita mau buat daftar nilai yang ada di situ ya. Oke. Baik, yang pertama operator pembanding ya. Apa itu operator pembanding? Adalah saat dua nilai dibandingkan dengan menggunakan operator ini ya, maka hasilnya adalah nilai logika, true atau false. Artinya membandingkan angka yang satu dengan yang lainnya. Benar atau tidak, kan gitu ya. Misalnya gini, yang pertama equal atau sama dengan.
2 sama dengan 2, benarkah? Logika kamu aja. Pembanding. Benar. Oke. Lebih besar dari 2 lebih besar dari 3. Benar? Salah. Kemudian 2 lebih kecil dari 3. Benar. Oke. Yang menentukan adalah pembandingnya ini, ya kan? Jadi kalau dibuat 3 lebih besar atau sama dengan 3, benar? Karena ada sama dengan. Tapi kalau dia buat lebih besar aja, salah. Oke. 3 lebih kecil atau sama dengan 4? Salah. Karena 3 tidak sama dengan 4. 2 tidak sama dengan 3. Benar. Oke. Itu dia tentang operator pembanding. Ya, selanjutnya kita lihat tentang fungsi logika if. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi yang termasuk dalam kategori atau kelompok logika yang sering digunakan di Microsoft Excel. Oke? Nah, logika if tunggal. Logika if tunggal ini simple karena dia menggunakan fungsi if satu saja ya. Iya. Jadi penulisannya jika kondisi 1 terpenuhi, maka laksanakan perintah 1. Kalau kondisi 1 tidak terpenuhi, laksanakan perintah 2. Gitu aja, simple dia ya. Nah, sekarang secara berkelompok, kamu bisa berdiskusi dengan teman yang 3 orang yang sudah dibagi tadi. Kamu berdiskusi bagaimana memecahkan permasalahan yang ada di LKPD kamu itu, ya. Silakan coba diperhatikan dulu, kemudian didiskusikan dulu, ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di situ. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi dulu ke kamu. Silakan sama-sama mari kita buka Microsoft Excel-nya. Ya. Kita buka Microsoft Excel sama-sama. Saya akan contohkan dari materi yang akan kita bahas hari ini. Oke. Silakan diikuti masing-masing kamu supaya bisa lebih paham ya. Iya. Yang sel yang ini kita merge ya, kita gabung. Ini blok, kedua-duanya klik merge and center. Kemudian atur perataannya, yang ini ke kanan, merge and center, atur perataannya. Yang yudisium juga merge and center, atur perataannya, kelulusan juga, atur perataannya. Iya, keterangan juga. Buka kurung. Berarti D berapa nih? D 6 dikali 2 ditambah C 6, ya kan? Tutup kurung. Dibagi 3. Oke, enter. Nah, ini hasilnya. Nah, lakukan hal yang sama di sini juga. Namun Microsoft Excel sudah punya fasilitas autocomplete, jadi kamu tinggal arahkan ke sudut kanan bawahnya sini, tarik aja begini. Iya, begitu. Ya. Oke, kemudian huruf. Perhatikan huruf. Ini menggunakan fungsi logika ya, fungsi logika. Jadi penulisan fungsi logikanya, ya. Jadi jika begitu ya, sama dengan gini dia penulisannya. Sama dengan jika if buka kurung yudisium nilai atau E6 lebih kecil dari 60, penulisannya ini perhatikan ya, jangan salah penulisan formulanya, itu yang paling penting. Maka itu kamu pakai, kalau nggak berhasil nanti pakai titik koma, kamu pakai koma.
tapi komputer saya pakai titik koma. Maka tanda petik D. Iya. Begitu ya. Nah, sekarang hitung berapa jumlah buka kurungnya di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, tutup kurung 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian enter. Itu dia hasilnya. Iya. Itu dia penulisan rumusnya, formulanya ya. Baik. Sekarang kamu secara berkelompok ya, silakan kerjakan LKPD atau soal yang ada di LKPD itu ya. Menggunakan fungsi logika if dan operator pembandingnya ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke? Nanti setelah kamu menyelesaikannya, nanti satu orang menuliskan kesimpulan dari pekerjaan kamu itu ya. Artinya merangkum penyelesaiannya ya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Dia bilang apa? Coba ganti koma. Semua yang titik koma diganti koma. Masalah? Kamu pakai koma coba. Artinya di sini gini loh. Ini kan satu kondisi ya, sama dengan if begitu, titik koma. Ya. Di sini kamu settingan Excel itu ada perbedaan. Terkadang dia mau menerima koma, ada yang menerima titik koma. Jadi kalau memang komputer kamu menerima koma, pakai koma yang di sini diganti jadi koma semua. Oke? Coba diganti. Udah ganti tuh selnya tuh. Kamu ngeklik di situ udah ganti selnya. Lebih kecil coba, lebih kecil. Ini masalahnya apa? Udah berhasil? Jika E6 lebih kecil, maka oke. Ini jikanya mana? Enggak berhasil juga. Coba. Ini kalau nggak selesai yang ini, ini yang ke-7. Ini koma nih jadinya. Coba enter lagi. Nah, tuh. Hah? Oke. Iya. Selesai. Oke. Silakan lanjut. Dari kelompok itu ini kan, gitu kan. Yang pertama mengisi kolom isi nilai. Ini jelasin, baru lompat kemari. Ya. Kemudian yang keempat mengisi kolom keterangan, yaitu dengan rumus if M6 sama dengan A gitu aja ngomongnya. Nah, kamu setelah berdiskusi ya dengan kelompoknya, tentunya kamu diharapkan bisa untuk menyelesaikan LKPD yang sedang kamu kerjakan itu ya sambil berdiskusi. Kemudian silakan kamu catat hasil dari diskusi atau pemecahan masalah yang kamu buat dengan kelompok kamu ya. Silakan kamu catatkan di LKPD kamu itu. Nah, kemudian berikutnya kalau sudah selesai kamu mencatatkannya, silakan satu orang dari masing-masing kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Siapa yang duluan? Ayo yang duluan. Silakan. Salah seorang dari setiap kelompoknya silakan ke depan untuk membacakan hasil diskusinya.
Siapa yang bisa? Ayo. Iya, silakan Kelly. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa ya. Kamu di kelompok 2 ya. Oke, silakan. Iya, baca itu aja. Kami. Iya, nggak usah bilang kelas. Oke, perhatikan teman kamu Kelly dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya. Silakan Kelly. Jadi nama saya Kelly dari kelompok 2. Saat ini saya ingin presentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, cara mengisi kolom mengisi nilai caranya adalah dengan klik sel E6 lalu ketikkan buka sama dengan 4 kurung D6 kali 2 tambah D6 tutup kurung garis miring 3. Lalu yang kedua, cara mengisi kolom tergerak titik 2 koma tanda petik 2 kurang memuaskan tanda petik 2 tutup kurung tutup sebanyak kata. Oke. Iya. Itu dia, silakan bisa kembali terima ke tempat duduknya. Terima kasih kelompok 2 Kelly ya dari kelompok 2. Ya. Itu hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Nah, tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menuliskan rumusnya ya kan. Nggak boleh kurang satu karakter, nggak boleh pakai ada karakter lain atau tanda spasi, tanda bacanya harus tepat untuk menggunakan formula dalam Microsoft Excel. Itu yang perlu kamu perhatikan di situ ya. Kemudian ada tanggapan dari kelompok yang lain tentang persentase hasil diskusi dari teman kamu? Apa sama ya kira-kira ya pembuatnya ya? Nah, setelah mendengar persentase dari kelompok 2 tadi, ya tentunya kamu bisa merangkum dari materi pembelajaran yang kita laksanakan barusan. Silakan salah satu dari kamu yang bisa merangkum, yang sudah merangkum dari hasil pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Sorry, Hansen. Oke, silakan ke depan. Jadi kesimpulan yang dari materi kita pelajari hari ini, fungsi logika IF dan operasi pembanding pada Microsoft Excel ini bisa membuat kita, mempermudah kita untuk menghitung data-data yang berupa nilai atau angka. Terus yang kedua, fungsi logika IF dan operator pembanding juga membantu untuk menyajikan data berupa laporan hasil ujian dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan logika IF dan operator pembanding nyata sangat mudah dan ya sangat mudah diterapkan. Oke, terima kasih buat Hansen. Ya, terima kasih. Silakan dikerjakan LKPD-nya, ditulis masing-masing karena sebentar lagi saya akan mengumpulkan LKPD kamu, ya. Dari hasil diskusi dan praktek kamu tadi, silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke, kalau sudah selesai silakan kumpulkan LKPD-nya. Iya, ayo. Kumpulkan LKPD-nya. Oke, jangan lupa kasih nama ya. Iya, jangan lupa kasih nama. Ayo. Kenapa? Belum siap? Oke, sekarang saya akan menilai atau melihat hasil kerja kamu. Sekarang coba tampilkan yang kamu kerjain tadi, Microsoft Excel-nya. Saya akan menilai masing-masing pekerjaan kamu. Yang pertama si Daniel. Coba lihat Daniel. Oke, mantap. Oke, Daniel. Christian mana punya? Iya. Si Blaise. Oke, bagus.
kemudian Iren, Kelly, Kevin, kemudian Hansen. Oke, mantap. Kemudian si Gilbert dan Josia. Baik, semuanya bisa mengerjakannya dengan baik ya. Berarti nanti nilai praktek kamu semuanya baik, akan mendapat nilai A semua karena semuanya selesai ya. Oke. Silakan buka browsernya kembali. Kita akan mengerjakan post testnya, ya. Kita akan mengerjakan post testnya. Oke. Oke, silakan masukkan kodenya. Iya, ganti kode dia. Silakan. Diharapkan lebih baik dari pretest yang tadi ya. Oke, Pak. Kalau bisa benar semua. Siap. Oke. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Aku belum mencetin. Siap. Macam Ferdi Sambo gitu kan. Oke, kita start ya. Oke, kita lanjut, kita gas. Oke, start. 1. Let's. Ya. Iya. Oke. Wow, mantap. Nah, kita lihat hasil dari post test kamu, ya. Iya, nomor 3 Gilbert, nomor 2 Josia, Kelly yang pertama. Oke. Nah, ini nanti saya akan download ya. Ini hasilnya ini. Saya akan download resultnya seperti ini, perhatikan. Nah, ini dia. Kemudian ini nilai akan saya input ke grade sheet atau ke daftar nilai kamu. Oke. Semuanya baik hasilnya ya? Iya. Oke. Nah, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini ya, tentunya kamu bisa menyimpulkan apa-apa saja sih yang sudah kamu dapat dari materi hari ini dan apa saja yang bisa kamu pahami ya. Silakan salah satu dari kamu untuk memberikan kesimpulan apa-apa saja yang sudah bisa kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Silakan. Josia. Nah, dengarkan temannya Josia menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran dia hari ini. Silakan. Dari pembelajaran hari ini, kalian sudah dapat dengan mudah memahami penggunaan logika if dan operator pembanding pada Microsoft Excel. 2. Dari pembelajaran hari ini, kami juga sudah dapat menggunakan logika if dan operator pembanding pada dokumen Microsoft Excel. 3. Dari pembelajaran hari ini juga kami sudah dapat memahami membuat laporan hasil ujian dengan Microsoft Excel. Oke, terima kasih Josia. Terima kasih. Baik. Nah, teman kamu sudah menyimpulkan ya, bahwasanya dari pembelajaran hari ini kamu sudah bisa menggunakan operator pembanding di mana kamu bisa membuat daftar laporan nilai. Jadi kemudian kalau kamu jadi guru atau membuat laporan-laporan yang lain, dalam hal ini daftar nilai kamu sudah dengan mudah untuk menerapkan rumus fungsi logika Excel. Oke, gimana kira-kira menurut kamu pembelajaran hari ini ya? Cukup menarik? Iya. Oke, nanti ke depan kita akan menerapkan pembelajaran yang seperti ini selanjutnya. Oke? Nah, untuk berikutnya silakan kamu baca-baca materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan itu tentang fungsi, tanggal, waktu, dan teks. Di mana permasalahan yang mau kita bahas adalah tentang rental. Oke? Kalau rental tuh berapa lama dipakai, begitu kan? Kemudian biayanya per jam berapa, kan begitu ya? Nanti materi itu akan menyelesaikan permasalahan itu. Kalau tadi materi kita menyelesaikan permasalahan daftar laporan nih nilai, ya kan?
Nah, silakan kamu baca-baca tentang fungsi tanggal, waktu, dan teks. Kamu bisa cari-cari di internet atau kamu bisa lihat di YouTube saya juga. Di situ banyak tutorial-tutorial tentang video pembelajaran. Kamu cari aja fungsi tanggal, waktu, dan teks di channel saya, nanti ada muncul. Channel saya Teacher Sofian Cianturi. Ya, kamu boleh kunjungi di situ. Kamu nggak harus subscribe, ya. Tapi kamu buka-buka videonya juga sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih buat anak-anak kami yang sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu terima dengan baik, ya. Oke. Kemudian materi selanjutnya itu dia. Kita kedepannya akan, atau minggu depan kita akan membahas tentang fungsi tanggal, waktu, dan teks, ya. Jadi itu materi untuk minggu depan. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah menyiapkan pelajaran dari kami. Berkatilah perjalanan Tuhan kami dan berkatilah Pak Sofyan yang akan pulang dari sekolah ini. Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Oke. Everyone stand up. Get ready. Ready. Say thank you to the teacher. Thank you, Teacher Sophia, for teaching us, and God bless you. God bless you too. Thank you.